Ini alatnya, ini depannya. Packing gini ya. Lucu juga packingan. Ini gini. Lipot bukan di atasnya. Wah, gile, mantap juga nih packingannya MHI. Online. Samsung. Samsung. Wah, packingannya mantap banget ini. Ini ada gini. Bungkusnya udah mahal. Ini Pak. Taruh dulu Pak, taruh gue lagi unboxing dulu. Bukan nanti. Iya. Ada ya. Sebagai bukti kayak gini. Oke. Ada ini. Dapat apa nih? Kaos ya. Kaos Samsung. Dua. Kalender. Apa nih? Kalender. Ya, sabar nih, masih kan biar di sini. Hai, kalender. Boxingnya, wah gila mantap sini boxingannya. Dapat apa nih? Casing, apa screen guard. Dapat ini boxnya. Ini gini guys. Ini ada bapak saya guys. Ini belum. Terus Pak, ada cutter gak Pak? Itu siapa Pak? David ya? David ya? Pit, pasangin Pit, screen guardnya. Pasangin screen guardnya.
pasangin screen guard. Usah lah nanti aja itu. Geser. Rere mana? Oh. Lo mau ditutup dulu tuh. Lalu langsung jalan. Oh. Nah, itu jangan makan deh. Tadi ya. Masih gini gimana sih bukanya? Beri copot stiker gini ya. Kalau aja makan apa nanti dan malam-malam. Kayak gini kali ya. Oke, sobat YouTube, saya cukupkan sampai di sini dulu untuk update hari ini. Seputar pembangunan Jalan Tol Bocimi tahap 3, mulai dari kawasan Tiong Tonggo sampai di Sampai Pejalingan. Mohon maaf atas segala kekurangan di dalam penyampaian maupun dari cara pengambilan gambar. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat enak sekali guys. Biasanya kami yang bayar. Iya bu, tapi saya yang bayarin. Kalau tidak puncak 12 bayar dunia sama temannya. Dapat gue price 125. Check out sekarang. Ini Mobil lagi jalan-jalan di daerah Jakarta Oh, harus di-charge ini. Lagi di harus di-charge dulu kayaknya. Apa? Harus di-charge dulu. Apa ya? Oh enggak deh, jalan. sangat limited, sangat jarang di pasaran dan pastinya mewah-mewah buat sobat-sobat mobil bawa pulang. Salah satunya nih ada Ferrari California dan Malah lebih kecil ya. ada McLaren nama yang hanya ada Dia dua unit berapa? di S25. Indonesia dan salah satunya ada di showroom Bener. Valentino Motor. Aneh. Dan Ini S25 beneran. Oh, iya. mobil Iya. yang Kenapa nggak beli yang ultra? Enggak lah. di showroom-showroom Kan sesuai lain kebutuhan. hanya ada di Valentino Beda Motor. beda harga nggak? Toyota Beda apa? Bedanya 5 juta. seperti apa lebih lengkap video ini dan speknya apa aja dan pastinya harganya berapa. Nyala, guys, ya. Video ini sampai selesai. Lo hidup sini kalau yang ini lo mau dapetin duit di ini aja. Turun Jeffrey bantuin jual. Enggak, ini buat HP gua kantor. Mobil kali ini spesial banget nih, Om Mobil sudah di showroom Bisa, guys. Valentino Motor ya? Iya. Pukul 5:01 pagi, sebuah drone ringan meluncur cepat di atas kawasan industri di kota pesisir Rusia. Udara membeku, angin menggigit, dan waktu tersisa hanya 12 detik. Di bawahnya, peluru penjejak meledak dari dua laras kanon otomatis yang menyemburkan 4.000 tembakan setiap menit. Tanpa perhitungan apapun, wahana kecil itu bermanuver tajam, menukik dan berputar.
mencoba menembus celah sempit pintu hanggar yang mulai tertutup. Di balik baja setebal 30 cm itu, dua pesawat pengebom strategis Tu-95 terparkir diam. Misi ini bukan sekadar penghancuran. Ini adalah pesan simbolik yang ditujukan langsung ke jantung kekuatan udara nuklir Federasi Rusia. Dan segalanya apa sih ini bergantung passwordnya? pada detik ini. Serangan ini tidak terjadi secara tiba-tiba. Untuk memahaminya, kita harus kembali ke 1,5 menit sebelumnya. Target utama adalah sebuah fasilitas penerbangan yang terletak tidak jauh dari perbatasan timur Ukraina. Disinilah Angkatan Udara Rusia merawat dan meningkatkan armada pembom strategis mereka, termasuk pesawat Tu-95 yang mampu membawa peluru ledak nuklir. Pabrik ini dikenal sebagai kawasan militer tertutup, dikelilingi pagar listrik dan kamera thermal. Dijaga oleh sistem pertahanan udara tingkat tinggi seperti peluncur rudal 1, 4-1 dan perangkat pengacau sinyal elektromagnetik berbasis darat. Secara teori, ini Connection adalah bisa. lokasi yang mustahil ditembus. Namun intelijen Ukraina menemukan satu kelengahan mendasar, pintu hanggar utama, yang secara otomatis tertutup setiap pagi. Masih menggunakan kata sandi pabrik bawaan. Informasi ini dikonfirmasi melalui rekaman internal yang bocor dari jaringan pengawas pabrik, sebuah celah yang kecil, namun sangat menentukan. Alih-alih mengirim rudal atau pasukan khusus, Ukraina memilih jalur yang lebih senyap dan presisi. 20 unit drone FPV dikendalikan dari pesisir barat Laut Azov, dipersiapkan untuk menjalankan misi berisiko tinggi. Setiap drone dirakit dari bahan ringan, dilengkapi kamera siaran analog, dan membawa muatan ledak berdaya arah. Rencana operasi ini sederhana namun brilian. Drone akan diluncurkan secara bersamaan, menyusuri permukaan laut, memanfaatkan bayangan radar dan celah alami topografi. Tujuan mereka bukan hanya untuk menghancurkan pesawat. Mereka diarahkan untuk menyelinap masuk, menyerang titik-titik vital di dalam fasilitas, dan menciptakan kerusakan maksimal dengan biaya seminimal mungkin dalam dunia peperangan modern. Informasi kecil seperti kata sandi yang lupa diganti bisa berakibat bencana strategis. Dan di medan ini, keunggulan bukan lagi soal kekuatan, tetapi soal siapa yang berpikir lebih cepat dan lebih cerdas. Langit di atas Laut Azov masih gelap. Angin darat bertiup kencang dari arah barat, membawa uap dingin yang menurunkan suhu secara drastis. 20 unit drone tipe FPV telah mengudara dari lokasi peluncuran tersembunyi di wilayah pesisir Ukraina. Setiap drone hanya seberat beberapa kilogram, namun misi yang mereka emban bernilai strategis setara satu resimen tempur. Untuk menghindari deteksi sejak awal, operator mengarahkan seluruh unit terbang serendah mungkin, nyaris menyentuh permukaan air. Dalam kondisi normal, radar militer berjangkauan jauh seperti pengendali sistem peluncur rudal 141 mampu melacak objek sebesar burung camar di jarak belasan kilometer. Namun bumi tidak datar. Lengkungan horizon menciptakan tirai alamiah yang menyembunyikan objek kecil di ketinggian rendah. Inilah lapisan pertahanan pertama yang berhasil dilewati tanpa diketahui. Beberapa kilometer menjelang pantai, tantangan berikutnya muncul. Di sekitar kawasan industri kota Taganrog, terdapat ratusan kamera pencindera thermal dan sistem connect to the login ya? Untuk mengelabui perangkat ini, tim teknis Ukraina merancang pola penerbangan yang tidak konvensional. Mereka memanfaatkan prinsip biomimikri. Gerak-gerik drone diprogram agar menyerupai kawanan burung air setempat yang biasa bermigrasi di wilayah ini. Alih-alih terbang dalam formasi linear seperti unit militer pada umumnya, kawanan drone ini tampak seperti bergerak acak, bergelombang, menyesuaikan arah angin. Beberapa bahkan tampak saling mendekat dan menjauh, seperti burung yang sedang Buset di dah, permukaan laut. step Bagi verification coy. operator Rusia yang hanya melihat lewat layar pencitraan inframerah, bayangan tersebut tampak tidak berbahaya. Sebuah tipuan yang berhasil dengan sempurna. Namun bukan hanya kamera yang menjadi ancaman. Ketika kawanan drone memasuki radius pertahanan statis, Kirimnya kemana ya? sistem radar jarak jauh mulai bekerja. Perangkat pengendali rudal 141 yang dirancang untuk melacak misil balistik di lapisan atas atmosfer, tiba-tiba memproses sinyal aneh dari arah laut.
Formasi drone yang rapat dianggap sebagai satu objek besar. Algoritma sistem mengira itu adalah rudal jelajah kecepatan rendah. Dalam waktu kurang dari 5 detik, satu peluncur aktif dari darat. Sebuah rudal berukuran setinggi tiang listrik diluncurkan dengan daya dorong penuh. Dalam 2 detik, kecepatannya melebihi suara. Namun justru kecepatan inilah yang menjadi kelemahan. Rudal itu terlalu cepat untuk membidik objek ringan yang lambat. Akibatnya, lintasannya melampaui sasaran sejauh puluhan meter. Meskipun peledak diaktifkan melalui skrin radar jarak dekat. Ledakan tersebut hanya menghasilkan gelombang kejut. 3 drone terkena dampak langsung. Struktur serat karbon mereka tidak mampu menahan tekanan lebih dari 5 atmosfer. Dalam sekejap, ketiga layar kendali operator berubah menjadi statis. Namun 17 unit lain Gimana sih? bersama. Enter the code we send to your Operator phone segera number menentukan 0878. Drone Text secara message. otomatis memisahkan diri menjadi formasi kecil acak, menyebar dalam pola bintang untuk memecah citra radar. Beberapa detik kemudian, mereka melewati pagar perimeter pabrik di atas atap hanggar utama. Terdapat satu unit sistem pertahanan jarak dekat yang dilengkapi 2 laras kannon kaliber menengah. Perangkat ini disebut pancer dan berfungsi untuk menghalau objek cepat dalam radius pendek. Begitu radar akuisisi mendeteksi pergerakan tak biasa, sistem ini langsung aktif. Rentetan proyektil logam berat ditembakkan dengan kecepatan ribuan peluru per menit. Langit malam berubah menjadi normal. Anjir, gimana cuy? Menyala. Membentuk jalur cahaya yang menyapu area udara rendah. Namun drone tidak melaju lurus. Mereka memanfaatkan medan vertikal. Google kali ya? Di dalam kompleks industri, terdapat cerobong asap, tangki penyimpanan, dan menara pendingin. Drone menyelinap di antaranya, menjadikan struktur beton sebagai perisai alam. Udara panas dari pabrik menciptakan turbulensi acak. Drone bergoyang, terombang-ambing oleh aliran udara tak stabil. Dalam kondisi seperti ini, presisi kendali menjadi krusial. Satu kesalahan kecil bisa berarti tabrakan. Salah satu drone terpisah dari kawanan. Operator kehilangan sinyal video selama beberapa detik. Saat gambar kembali muncul, tampak laras kanon berputar ke arahnya. Operator tidak punya cukup ruang untuk bermanuver ke kiri atau ke kanan. Hanya ada satu celah sebuah papan reklame baja setinggi rumah. Dengan refleks yang terlatih, ia mengarahkan drone menukik dan menyusup lewat celah sempit di bawah tulisan aviasi Rusia. Ledakan peluru terjadi di belakangnya. Namun drone berhasil keluar tanpa kerusakan besar. Sisa waktu semakin sedikit, drone mulai bergerak naik menuju posisi Gak vertikal. dapet. Mereka mencoba masuk Mana dalam ini? satu titik buta yang diketahui sejak awal. Menurut spesifikasi teknis, sistem pancar tidak mampu menembak dalam sudut pemiringan lebih dari 15 derajat ke atas. Operator memanfaatkan momen ketika laras kanon berhenti berputar. Belasan drone naik tajam, melewati zona tembak, dan bertahan di atas menara selama hampir setengah menit. Laras senjata memuntahkan seluruh amunisi yang dimiliki. Setelah itu, sistem harus menunggu untuk memuat ulang. Inilah jendela emas yang telah ditunggu. Di bawahnya, pintu hanggar mulai terbuka secara otomatis. Cahaya putih dari lampu neon di dalam hanggar memantul di permukaan logam pesawat Tu-95 yang sedang tidak aktif. Drone diam mendarat. 235 800, Seperti pemangsa yang menunggu 235 waktu menyerang. Mereka telah menembus semua lapisan pertahanan, dari radar jarak jauh hingga artileri cepat. Ini, sasaran utama ada di depan mata, dan tak ada lagi yang bisa menghalangi. Ketika Nggak bisa. drone terakhir melewati garis pertahanan dan bersiap masuk ke langit di atas hanggar, satu perintah mendadak dikirim dari markas komando pertahanan Rusia. Perintahnya singkat, namun jelas bakar udara. Dalam waktu kurang dari 1 menit, satu unit kendaraan taktis dilengkapi sistem pengacau elektronik aktif dari halaman kompleks. Sebuah piringan pemancar elektromagnetik berputar dan mengunci ke arah formasi drone. Energi dalam skala tinggi dilepaskan dalam sekejap. Frekuensi siaran meledak ke segala arah. Ini bukan sekadar gangguan komunikasi.
Ini adalah senjata elektromagnetik yang dirancang untuk menutup seluruh spektrum sinyal militer. Lampu neon di pos 83. penjaga terdekat langsung padam. Layar monitor di ruang komando terdekat. Dan di pihak Ukraina, mimpi buruk dimulai. Tayangan langsung dari kamera analog drone berubah menjadi lautan statis. Tidak ada gambar, tidak ada warna, hanya kilauan putih yang menyilaukan mata. Semua indikator navigasi hilang, koneksi satelit diputus. Sistem penentuan posisi global lumpuh total. Para operator yang selama ini memantau secara akurat kini hanya bisa melihat layar kosong. Tidak ada cara untuk mengetahui apakah drone mereka masih terbang atau sudah hancur. Dalam situasi ini, kesalahan manusia adalah ancaman paling nyata. Tanpa referensi visual, tubuh manusia akan menipu dirinya sendiri. Refleks otot bisa salah arah, dan satu gerakan kecil saja dapat menghentikan seluruh misi. Salah satu operator terguncang. Ia mencoba menarik kendali ke atas. Berpikir drone sedang menukik, tapi itu hanya ilusi. Gerakan tersebut justru membuat wahana kehilangan keseimbangan. Dalam hitungan detik, Oke. drone tersebut menabrak tiang logam di dekat menara pengawas. Sinyalnya langsung terputus. Namun misi ini tidak sepenuhnya dikendalikan manusia. Ketika sinyal utama terganggu, sistem Baca kecerdasan kamera, buatan guys, ya. dalam drone mulai mengambil alih. Sensor internal mendeteksi gangguan frekuensi dan langsung mengaktifkan protokol lompatan saluran. Drone berhenti menggunakan satu frekuensi tetap dan mulai berpindah secara acak antara saluran siaran publik dan kanal militer tak dikenal. Dalam 1 detik, drone bisa melompat lebih dari belasan kali. Pola lompatan ini hanya dikenali Oke, oleh guys, satu kamera tunggal bisa wahana induk yang terbang tinggi di luar jangkauan gangguan. Kita cek. Wahana ini bertindak sebagai penghubung udara yang mengumpulkan potongan sinyal dari drone kecil di bawahnya, menyatukannya kembali, Cek dan speaker. memancarkannya lewat pancaran laser terarah yang tidak bisa dilacak oleh radar Rusia. Let's break down the genius of My Chemical Romance's Sinyal House of kembali pulih. It's 2006 and the band is coming off of the Let's take a look at the Kamera bass. kembali menampilkan pantulan cahaya Oke. dari permukaan hanggar. Kamera bisa, suara bisa. Oh, charging. Dan pintu Charging dulu, hanggar kita ini charge dulu ya, guys, ya. terbuka. Target utama telah terlihat jelas. Rusia masih meneriakkan kebisingan. Mana nih Tapi charger? percakapan sudah pindah ke kanal yang Kan lebih bagus HP lo, Pak. balasan diam-diam baru saja dimulai. Pintu hanggar Ntar guys, kita coba chargingin dulu, guys. Udara di dalam bercampur. Ini charging. Tanpa di-cut, aku bakal nunjukin ke teman-teman Oke, gimana cara chargeran aku membentuk Samsung melody A322 jazz. nih. Jadi nggak ada lagi teman-teman yang nanya, bang pakai tangga nada apa ya, bang gimana cara nggak ada ya. Jadi Chargeran resmi Samsung nih. Charging bisa ya. Oke. Bisa guys, thank you.